apa yang sebenarnya terjadi di perbedaan itu di Indonesia Barat maupun Timur. Apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia di kemudian hari untuk pemerataan sumber daya manusianya? 2045 Indonesia emas. Coba kalau masih ada ketimbangan sosial. Itu kenapa anak muda, kita persiapkan anak muda biar kita ini bukan jadi buruh aja, Tapi jadi inovator. Halo, selamat malam. Saya Muhammad Lintang Panun Kolbu. dan saya Pradana Rahman Saisnu. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosialnya itu apa, Fred? Yang berjudul ketimpangan sosial yang berdampak ke stabilitas politik. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu seorang politikus menyinggung soal ketimpangan sosial yang terjadi di daerah Indonesia bagian barat dengan timur. Nah, itu kenapa, Mas Pradana? Apa yang sebenarnya terjadi di perbedaan itu di Indonesia Barat maupun Timur? Oke, jadi kalau kita lihat sekarang ya, sebagian masyarakat yang berada di bagian barat, khususnya adalah Pulau Jawa, itu bisa mendapatkan gizi yang baik, kemudian pendidikan yang baik, kemudian juga ada pelatihan kerja yang baik juga. Terus setelah itu dan juga ekonominya mereka yang berada di Pulau Jawa itu cenderung ya lumayan lah. Kemudian kalau kita bandingin dengan daerah Indonesia bagian timur, itu sangat-sangat berbeda. Bisa dikatakan di sana harga-harga sembako itu hampir naik 2 kali lipat. Oke, nah ini saya juga dapat info ini. Apa itu, Mas? Untuk wilayah timur Indonesia memiliki rata-rata skor sebesar 69,47 pada tahun 2022. Atau meningkat hampir 5% dari 10 tahun yang lalu. Nah, sementara rata-rata skor di wilayah Indonesia bagian barat di angka 74,19 ikut meningkat hampir 5 poin dari data tahun 2013. Nah, itu menunjukkan adanya ketimpangan kualitas sebanyak 5 poin. Lumayan tinggi ya berarti. Lumayan tinggi, benar-benar. Jadi saya juga membaca yang di artikel politikus Anies Baswedan ini mengatakan bahwa ketimpangan tersebut itu memiliki dampak pada stabilitas politik. Bahkan itu berdampak juga ke keutuhan negara. Menurut Anies, potensi gesekan atau friksi di tengah-tengah masyarakat akan menjadi lebih besar bila masih terjadi ketimpangan antar daerah di suatu negara. Ya. Nah, saya juga sempat baca ini. Ada studi kasusnya. Dan ini real. Dulu ada namanya negara Yugoslavia. Tuh. Kenapa akhirnya negara ini pecah? Karena adanya ketimpangan di antar daerah. Oke. Nah, jadi Yugoslavia itu pecah. Jadi negara Kroasia, Serbia, dan lain sebagainya. Karena adanya ketimpangan sosial yang terjadi di antar daerah. Nah, jadi begini Mas Lintang, saya ada pertanyaan nih buat jenengan. Oh, gimana itu, Mas Pradana? Menurut Mas Lintang itu apa yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia di kemudian hari untuk pemerataan sumber daya manusianya? Oke, ya. Jadi menurut saya, bagaimana untuk mencapai di kemudian hari agar SDM ini merata. Nah, yang pertama perlu adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, LSM maupun swasta. Oke. Karena kalaupun kita
bergantung pada pemerintah yang dimana itu menggunakan APBN, juga akan memakan waktu yang lama dan tidak selesai-selesai. Perlu adanya kerjasama dengan swasta. Contohnya apa? CSR, kita bikin pelatihan pekerjaan yang baik, agar kemudian SDM yang tercipta itu mampu untuk bersaing dalam artian secara global. Kita mampu dengan Cina, kita mampu dengan Eropa. Nah itu untuk mencapai, menurut saya itu adanya kolaborasi yang baik antar pemerintah maupun swasta. Nah itulah kenapa dibutuhkannya pemerataan yang maksimal di semua daerah lah, semua daerah Indonesia. Nah, karena untuk mencapai apalagi target Prabowo itu, Pak Presiden yang terhormat Prabowo Subianto, 2045 Indonesia emas. Coba kalau masih ada ketimbangan sosial. Itu kenapa anak muda, kita persiapkan anak muda ya, kita ini bukan jadi buruh aja, tapi jadi inovator kelas. Nah itu adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat harus benar-benar dipersiapkan. Dan cita-citanya jangan hanya gaji hari ini, nanti bulan depan habis, bergantung gaji ke gaji. Itu salah. Pola pikirnya kurang. Tapi saya izin nambahin Mas, mungkin gimana? Dari segi infrastruktur juga mungkin harus dibenahi juga ya mungkin. Benar, sepakat Infrastruktur kan bisa dilihat kalau infrastruktur dari Indonesia bagian barat, khususnya Jawa, dengan bagian timur itu sangat-sangat jauh berbeda. Sangat timpang. Nah itu kan intinya Pak, ketidakadilan kelas. Terus masalah berarti juga kita sebagai pemuda Indonesia, sebagai mahasiswa, berarti kita juga harus berinovasi terus, memikirkan kedepannya seperti apa. Oh iya, jelas, karena kita juga kita notabene kita mahasiswa, betul. Apalagi kita FISIP, ilmu politik, kita harus menjadi agent of change. Nah, karena kalau kita ngandelin ya seumuran orang tua kita udah 50, 60, sudah nggak bisa. Kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Benar. Nah, maka dari itu masih banyak Mas Pradana. Apa itu? Kasus-kasus ketidakadilan. Contohnya yang baru-baru ini apa? Nikel. Oh, nikel yang berada di Papua. Nah, Papua. Raja Ampat. Pulau Gek. Coba itu gimana coba kasusnya? Kalau nggak viral, nggak mungkin berhenti itu, pasti digali terus itu. Itu sudah. Makanya, friend, kami lewat video ini, kami berdua berharap semoga teman-teman sadarlah akan ketidakadilan yang ada di Indonesia. Kita harus menyuarakan ketidakadilan tersebut. Sepakat. Agar tidak terjadi yang sudah viral baru selesai. Nah, coba gimana? Kalau nggak viral, nggak bakal selesai. Betul. Kembali lagi ke topik. Intinya Pak Anies ini berharap adanya langkah serius dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini, yang dimana adalah ketimbangan kualitas manusia yang ada di Indonesia Barat sama Indonesia Timur. Nah, itu solusi dari saya, closing statement. Semoga ini menjadi solusi yang benar-benar. Pertama, pendidikan harus merata. Karena kalau SDM-nya pendidikannya rendah, gimana berharap lebih? Nggak bisa. Setuju itu. Nah, kemudian pelatihan berbasis kebutuhan lokal, karena di
Indonesia Timur, khususnya di Papua, di mana NTT, sama di Jawa juga beda. SDA-nya beda, SDM-nya juga beda. Nah, terus yang ketiga, pemerataan infrastruktur digital. Karena kita sudah tahun berapa, friend? Ya, udah masuk industri 4.0. Kita harus melek, utamanya anak muda lah, kita melek digital. Ya itulah, kita kembangkan SDM. Terus yang kemudian yang terakhir, kolaborasi lintas sektor. Tadi yang sudah berkali-kali kami tekankan, adanya kolaborasi antara pemerintah, swasta maupun LSM yang ada. Sekian dari kami. Monggo Mas Pradana ditutup. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.